pusaka-pusakane bapak iki ojo ono sing nggawa. Tolong bungkusen kain putih terus laru ngenang kali gede sing alirane deres yo. Ada sesuatu yang terjadi dengan Pak D-nya dan mereka khawatir nanti sesuatu ini akan fatal terjadi kepada Pak D-nya Dewi. Dan Pak D-nya Dewi ini ngambil pusaka tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam keris-keris. Ini ada isinya di dalamnya, ada penunggunya semua. Dia datang pagi-pagi banget dengan wajah yang acak-acakan, ada asap hitam. Asap hitam ini keluar dari, dan lama-kelamaan asap hitam itu berubah menjadi sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi yang asalnya dari Solo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Dewi yang asalnya dari Solo. Nah, pada saat ini usia Dewi ini 33 tahun. Dan dalam kesempatan kali ini, Dewi ingin membagikan peristiwa yang pernah dia dan juga keluarganya alami. Nah, kisah ini berawal pada sekitar 21 tahun yang lalu, tepatnya pada saat Dewi ini masih berusia 12 tahun. Di masa-masa itu, Dewi ini tinggal bersama kedua orang tuanya, dan di rumah itu juga tinggallah kakek dan neneknya Dewi. Jadi kakeknya Dewi sebut saja namanya Mbah Simo. Mbah Simo ini adalah mantan tentara dan neneknya sebut saja namanya Mbah Sumi. Nah, beliau ini dulunya adalah seorang sinden, Mbah Sumi ini. Pernah suatu malam, waktu itu Dewi ini lagi tidur. Tapi belum lama dia tidur, dia merasa kayak ada seseorang yang terus ngawasi dia. Dan pas Dewi ini buka mata, dia ngelihat ternyata di situ ada sosok hitam besar banget sosoknya. Matanya juga merah, dan lidahnya ini itu menjulur panjang ke bawah. Nah, sosok tersebut itu duduk di belandar, tepat di atas Dewi ini tidur. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu belandar, jadi belandar itu biasanya kalau di rumah-rumah joglo atau di rumah tua, ada semacam konstruksi kayu yang menyangga atap gentengnya. Nah, itu biasanya disebut belandar. Biasanya belandar ini nggak tertutup plafon, jadi yang terlihat ini adalah onggokan kayu-kayu balok. Jadi disitulah Dewi ini ngelihat sosok tersebut. Dia duduk di belandar itu dan dari sosok itu dia meneteskan air liur. Jadi air liurnya ini langsung mengenai wajahnya Dewi. Pada saat itu Dewi ini bahkan merasa wajahnya ini basah semua karena air liur sosok tersebut. Dan pada saat yang bersamaan Dewi nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ketika itu dia mau teriak pun dia juga nggak bisa. Disitulah dalam hatinya Dewi ini berkata, "Wis kono, lunga kowe saka kene. Lek ora lunga tak celukno mbahku kowe." Ya dia berkata kira-kira, "Pergi kamu dari sini. Kalau kamu nggak pergi, tak panggilkan kakekku loh." Nah, setelah ngomong seperti itu dalam hatinya, sosok ini hilang. Nah, Dewi pun akhirnya di situ mulai bisa menggerakkan badannya. Tapi anehnya, di situ Dewi ngelihat ada Mbah Simo.
Mbah Simo ini beliau lagi berdiri di depan pintu kamarnya Dewi. Terus beliau itu natap ke Dewi sambil senyum. Terus selanjutnya beliau ini ngomong ke Dewi, wes rapopo nduk, lain kali kalau kamu melihat yang kayak gitu-gitu, wes panggilan saja gustimu, celukun aja gustimu. Ojo nyeluk mbah. Mbahmu iki mung perantara. Mbahmu ya nggak iso njogo awakmu sak teruse. Sing iso njogo awakmu ya sing mung gawe urip iki. Intinya di situ Mbah Simo ini berpesan kepada Dewi, lain kali kalau Dewi ini mengalami hal yang sama, gangguan-gangguan semacam ini, jangan panggil mbahnya, tapi panggillah Tuhanmu. Mbahmu ini kan cuma perantara, nggak bisa menjaga kamu selamanya. Yang bisa menjaga kamu ya cuma Dia yang punya kehidupan ini. Nah, begitulah pesan Mbah Simo yang sampai sekarang ini nggak pernah dilupakan oleh Dewi. Perlu diketahui bahwa Mbah Simo ini dulunya dikenal sebagai orang pintar. Bisa dikatakan beliau ini dukun. Tapi menurut Dewi, Mbah Simo ini nggak seperti dukun-dukun yang biasanya itu. Beliau bukanlah dukun yang memakai ilmu hitam. Beliau, Mbah Simo ini nggak pernah sekalipun meninggalkan sholatnya. Mbah Simo juga rutin sekali menjalankan puasa mute, bahkan puasa weton pun juga beliau lakukan. Dan menurut cerita dari orang tuanya Dewi, Mbah Simo ini dulunya sering kali bertapa di berbagai gunung di Pulau Jawa. Dan dari hasil pertapanya itu, beliau ini sering banget mendapatkan banyak sekali benda-benda pusaka yang umumnya berupa keris. Pada masa-masa itu, Dewi sering sekali diajak oleh Mbah Simo. Jadi apabila Mbah Simo ini mau memandikan keris-kerisnya, beliau selalu mengajak Dewi. Dan keris-keris Mbah Simo ini banyak banget. Mbah Simo itu meletakkan keris-kerisnya ini di dalam sebuah lemari. Dan setiap malam Jumat Kliwon, itu selalu saja ada suara-suara yang muncul dari dalam lemari tersebut. Jadi seolah-olah ada yang menggedor-gedor lemari itu dari dalam. Nah, kalau sudah kayak seperti itu, Mbah Simo selalu ngomong ke Dewi, "Nduk, ayo nduk, ewangi mbah nduk, ki wis wayahe diurusi keris-kerise." Jadi di situ Dewi dimintain tolong oleh kakeknya, "Ayo nduk, bantuin kakek, ini sudah waktunya dirawat." Di situ Mbah Simo pun menyiapkan semua yang beliau perlukan, kayak semacam kain kafan. Terus nantinya kain kafan ini akan beliau bentangkan di depan rumah. Terus beliau juga menyiapkan sebuah baskom besar yang isinya di situ juga ada jeruk nipis, minyak wangi yang kecil, dan itu wanginya luar biasa semerbak. Dewi sendiri nggak tahu itu minyak apa. Dan setelah semua disiapkan, satu persatu dari keris ini pun kemudian dimandikan. Dan ketika Dewi melihat Mbah Simo ini mulai memandikan keris itu dengan baskom besar yang sudah terisi dengan bunga 7 rupa itu, terus kemudian Mbah Simo ini menggosok kerisnya dengan jeruk nipis. Nah, kemudian ditetesi lagi dengan minyak wangi. Dan setelahnya keris itu dikembalikan lagi ke dalam lemari. Dan singkatnya, suatu hari ceritanya ada tamu yang datang ke rumah Mbah Simo ini. Orang yang datang ini, beliau itu meminta bantuan kepada Mbah Simo. Intinya di situ dia minta tolong kepada Mbah Simo supaya dicarikan anaknya yang hilang. Terus kemudian orang ini menunjukkan foto anaknya kepada Mbah Simo. Disitulah Mbah Simo ini mengambil salah satu kerisnya dari dalam lemari, terus keris itu ditancapkan di atas foto anak tersebut. Dan disitulah Dewi ini melihat, keris ini tiba-tiba muter-muter sendiri, dan terus tiba-tiba kerisnya itu jatuh. Kemudian di sini Mbah Simo bilang kepada si orang tersebut, "Golek ana kono ning kidul. Ana sedulur apa kanca rah ning kidul kono. Wis bismillah, atas izin Allah bocah iki ketemu." Jadi di situ Mbah Simo ini bilang, "Coba kamu cari ke arah selatan. Kamu ini apa punya teman atau saudara di daerah selatan sana? Sudah kamu cari ke sana, bismillah, atas izin Allah anakmu ini ketemu." Dan setelah mendapat petunjuk dari Mbah Simo, kemudian tamu ini pun pergi. Nah, 3 hari kemudian, tamu tersebut ini datang lagi sambil membawa anaknya yang hilang itu. Terus disitulah beliau berterima kasih kepada Mbah Simo, dan di situ beliau memberikan Mbah Simo ini sebuah amplop, yang jelas amplop itu berisi uang. Tapi di situ Mbah Simo tersenyum dan beliau bilang, "Wis kono kekno sing luwih butuh wae, utawa kekno ning masjid ben dadi berkahmu lan dadi berkahku pisan. Aku iki ra iso nulung apa-apa, sing nulung awakmu kuwi ya Gustimu. Nek arep matur suwun ya marang Gusti, aja marang aku." Nah, intinya di situ Mbah Simo bilang bahwa ini berikan aja kepada yang lebih membutuhkan, atau kasihkan aja ke masjid, biar ini nanti jadi berkahmu dan juga jadi berkahku juga.
Karena sebenarnya ya bukan aku yang nolong kita ini ya Tuhan kita. Maka terima kasihlah pada Tuhanmu, jangan sama aku. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Dan setelah tamu ini pergi, tiba-tiba Mbah Sumi itu datang, istrinya Mbah Simo ini. Terus Mbah Sumi di situ langsung menghampiri Mbah Simo sambil beliau ini ngomel-ngomel. Walah, kowe iku lho sok-sokan nolak duit. Apa kowe wis sugih? Tiba-tiba Mbah Sumi ini ngomel-ngomel ke Mbah Simo dan gak berhenti-berhentinya. Mbah Sumi ini terus-terusan ngomel ke arah Mbah Simo. Mbah Sumi ini di situ masih terus ngomel. Beliau bilang, sio-sio sing olehmu poso, sio-sio sing olehmu itu ngilmu, raguno blas. Intinya di situ Mbah Sumi ini mencibir Mbah Simo. Beliau ngomong ke Mbah Simo, kamu itu sok-sokan nolak uang. Apa kamu ini sudah merasa kaya? Lah sama aja sia-sia puasamu selama ini. Kamu itu nyari ilmu kalau nggak berguna sama sekali ya buat apa? Tapi pas setelah mendengar omelan dari Mbah Sumi, Mbah Simo itu langsung noleh ke arah Dewi, terus beliau itu senyum, sambil beliau itu kayak menghela nafas panjang, sambil beliau megang dadanya, terus beliau itu istighfar, sambil memandang ke arah Dewi. Nah, ini menunjukkan bahwa Mbah Simo itu kayak memahami sekali istrinya, dan beliau sama sekali nggak tersinggung. Terus suatu hari, Dewi ini merasa Mbah Simo itu terlihat begitu bersinar, dan Dewi juga merasa Mbah Simo itu sangat berwibawa sekali lah. Tiba-tiba Mbah Simo ini manggil Dewi. Di situ Mbah Simo nyuruh Dewi untuk membuatkannya teh hangat. Terus Dewi ini disuruh memanggilkan bapaknya. Dewi pun akhirnya bergegas memanggilkan bapaknya dan dia bikinkan teh hangat untuk Mbah Simo. Setelah itu Dewi mengantarkan teh tersebut kepada bapak dan juga Mbah Simo. Di sini Dewi mendengarkan percakapan mereka berdua antara bapaknya dan juga Mbah Simo. Dewi ini sempat mendengar Mbah Simo itu ngomong ke bapaknya Dewi. Beliau bilang, iki waktuku iki dilu engkas le. Nek bapak wis gak ono, tolong pusaka-pusakane bapak iki ojo ono sing gawa, ojo ono sing njaluk. Tolong bungkusan kain putih terus larungan nang kali gede sing alirane deres yo. Nah, Mbah Simo ini bilang, waktu bapak ini sudah nggak banyak lagi nak. Kalau bapak sudah nggak ada, tolong pusaka-pusaka bapak itu jangan ada yang bawa, jangan ada yang minta. Kamu bungkus sama kain putih, maksudnya kain kafan, terus larungkan ke sungai yang alirannya itu deras. Nah, di situ, pada waktu itu Dewi ini nggak paham maksud kata-kata dari Mbah Simo. Dewi cuma melihat bapaknya ini mengangguk-ngangguk kepada Mbah Simo. Dan menjelang beberapa hari sebelum meninggalnya Mbah Simo ini manggil Dewi dan ibunya. Dewi dan ibunya pun langsung bergegas menuju kamar Mbah Simo. Di situ Dewi dan ibunya ini diberi sebuah kalung emas oleh Mbah Simo. Terus Mbah Simo ini bilang, iki sing isok tak tinggali, sepurane mbah ora iso ngekeki apa-apa. Dadiyo kowe iki anak sing manut agama ya nduk, wis apa wae agamamu monggo. Sing penting siji, kowe cuma wedya marang Gustimu ya nduk. Jadi di situ Mbah Simo ini semacam ngasih wejangan kepada Dewi dan juga ibunya. Beliau bilang, ini cuma ini yang bisa kakek tinggalin buat kamu. Maaf kakek ini nggak bisa ngasih apa-apa. Doa kakek yang penting kamu ini nurut agama. Wis apa saja agamamu yang penting takutlah pada Tuhanmu. Nah, Mbah Simo bilang seperti ini sambil mengelus kepalanya Dewi. Nggak lama kemudian Mbah Simo ini minta dibuatkan jeruk panas ke ibunya Dewi. Terus setelah dibuatkan jeruk panas, beliau itu meminumnya. Beliau minum dengan santai sekali, terus nggak ada pikiran apapun. Dan kemudian Mbah Simo ini pamit tidur. Di situ Dewi ini masih bersama Mbah Simo. Dia masih di situ, dia masih mijit kakinya Mbah Simo. Dan pada saat Dewi ngelihat ke arah Mbah Simo, ternyata Mbah Simo ini belum tidur. Disitulah Mbah Simo memandangi lagi wajah Dewi sambil beliau tersenyum. Terus beliau ini bilang, wes ya nduk, mbah tak turu sik ya nduk. Sudah ya mbah mau tidur dulu. Dewi pun akhirnya mengangguk. Sambil Dewi ini terus memijat kaki Mbah Simo, nggak terasa dari situ Dewi yang ikut tertidur juga. Dalam pelukan Mbah Simo, Dewi ini tidur dan dalam tidurnya itu Dewi ini mimpi. Jadi di situ dalam mimpinya Dewi melihat Mbah Simo pakai baju serba putih. Di situ Mbah Simo terlihat bersinar banget dan disitulah Dewi ini berusaha manggil kakeknya ini. Tapi Mbah Simo itu cuma tersenyum terus beliau pergi. Dewi akhirnya kebangun dan melihat Mbah Simo ini posisinya lagi tidur pules. Dewi akhirnya mencoba mijit lagi kakinya Mbah Simo, tapi pas Dewi megang kaki Mbah Simo waktu itu,
kaki Mbah Simo ini dingin banget. Dan karena Dewi ini takut kalau kakeknya kedinginan, Dewi akhirnya menyelimuti Mbah Simo. Pikir Dewi waktu itu ya supaya Mbah Simo ini nggak kedinginan. Terus akhirnya Dewi memanggil ibunya, dan Dewi bilang ke ibunya kalau badan Mbah Simo ini dingin. Ibunya langsung bergegas menuju kamar Mbah Simo, dan disitulah Dewi ini tiba-tiba mendengar cerita dari ibunya. Ibunya ini jerit dari kamar Mbah Simo, dan pada saat Dewi ini menuju ke sana, ternyata ibunya ini nangis. Beliau nangis sambil berusaha terus membangunkan Mbah Simo. Pak, bangun Pak, Pak bangun Pak, tangi Pak. Disitulah Mbah Sumi, neneknya Dewi ini langsung menghampiri Dewi sambil beliau ini bilang, "Duk, Mbah Komu wis ora ono, Duk. Mbah Komu wis mati. Kakekmu sudah tidak ada, Nuk. Kakekmu sudah meninggal." Sontak di situ Dewi ini langsung terduduk lemas. Di situasi seperti itu Dewi ini nggak nangis karena dia teringat dengan kata-kata Mbah Simo. Dulu Dewi ini sempat pernah diajak melayat oleh Mbah Simo. Terus Mbah Simo ini bilang ke Dewi, "Duk, nek ono wong mati, usahake ojo nangis ya, Duk. Tangisanmu iki bakal dadi hambatan. Nah, kowe nek tetep nangis, wong sing wis ra ono kuwi iku bakal sengsara. Jadi intinya kalau ada orang yang meninggal, usahakan jangan nangis. Nanti tangisanmu itu akan jadi penghambat bagi orang yang meninggal ini." Nah, begitulah Dewi pada saat mendengar bahwa Mbah Simo ini sudah meninggal, dia itu diam, dia berusaha tegar. Sebenarnya hatinya itu berkecamuk. Tapi di situ dia selalu mengingat nasihat-nasihat dari kakeknya. Dan setelah itu, warga ini kemudian berkumpul, Mbah Simo pun segera dimandikan. Dan pada saat dimandikan inilah banyak warga itu yang heboh. Karena air yang digunakan untuk memandikan Mbah Simo ini, itu baunya ini tiba-tiba berubah. Baunya tiba-tiba menjadi harum. Awalnya di situ warga bingung. Karena mereka ini mencium aroma harum yang sangat luar biasa wanginya. Bahkan mereka nggak pernah mencium aroma wangi seperti ini sebelumnya. Dan setelah mereka mencari sumber bau tersebut, ternyata baunya ini bersumber dari air yang digunakan untuk memandikan jenazah Mbah Simo. Dan setelah dimandikan, jenazah Mbah Simo pun dikafankan, terus lalu disolatkan. Setelahnya, jenazah Mbah Simo siap untuk dimakamkan. Dan pada saat menuju ke pemakaman inilah, banyak terjadi hal-hal yang ganjil. Jadi jarak dari rumah Dewi menuju ke pemakaman ini itu lumayan jauh. Dan pada saat itu Dewi ini ikut mengantar jenazah Mbah Simo. Posisi Dewi waktu itu berada di belakang keranda jenazah persis. Disitulah Dewi melihat ada banyak sekali orang yang ikut memikul keranda jenazah Mbah Simo. Orang-orang ini semuanya memakai baju serba putih. Padahal kenyataannya yang memikul keranda jenazah ini cuma 4 orang. Sementara di belakang banyak orang yang mengikuti. Tapi di situ Dewi sempat melihat yang ngangkat keranda jenazah Mbah Simo ini lebih dari 4 orang. Bahkan mereka semua itu pakai busana putih-putih. Nah, singkatnya, proses pemakaman ini pun selesai, semua berjalan dengan lancar, dan warga pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Dalam perjalanan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing ini, Dewi sempat dengar orang-orang yang tadi ikut memikul keranda jenazah Mbah Simo, mereka semua ini bilang, "Aku mau mikul koyok nggak gawa apa-apa yo. Aku tadi ini ngangkat keranda jenazah itu kayak nggak bawa apa-apa, enteng banget." Dan beberapa orang yang lain ini ikut mengiyakan hal ini, karena mereka mengaku juga sama ketika mereka mengangkat keranda jenazah Mbah Simo dan ketika mereka mengantar menuju ke pemakaman, mereka merasakan yang sama. Mereka ini kayak nggak merasa ngangkat apapun, jadi nggak ada beban yang berat. Mereka juga heran kenapa hal ini bisa terjadi. Dan singkatnya, setelah 7 hari kematian Mbah Simo, Dewi ini teringat dengan pesan Mbah Simo. Jadi dari situlah Dewi mengingatkan kembali kepada bapaknya tentang pesan Mbah Simo. Ini soal keris yang dimiliki oleh Mbah Simo. Dan beberapa hari kemudian, bapaknya Dewi ini langsung mengumpulkan saudara-saudaranya. Di situ ada Pak D, Bude, dan juga neneknya Dewi. Mereka semua kumpul dan membicarakan perihal pusaka tersebut. Di sanalah bapaknya Dewi ini menjelaskan amanat dari Mbah Simo. Tapi ternyata di situ ada salah satu Pak D-nya Dewi ini yang nggak terima. Beliau bilang, "Loh, bapak itu loh susah-susah nyari kayak gituan, kok malah mau dibuang begitu saja? Ya nggak mungkin toh." Jadi sempat ada perdebatan di antara bapaknya Dewi dan juga Pak D-nya. Sampai pada akhirnya untuk menengahi hal tersebut, Pak D-nya Dewi ini bilang, "Ya wes gini aja, kalau memang apa yang kamu bilang itu benar, ini bakal tak buktikan sendiri. Jadi nanti pusaka-pusaka yang ada di lemari itu biar aku aja yang ngurusin.
Tapi kalau nanti ada sesuatu yang terjadi sama aku, ya sudah aku manut, mau diapakan pusaka itu monggo. Nah sebenarnya semua keluarga Dewi ini sudah khawatir kalau nantinya ada sesuatu yang terjadi dengan Pak D-nya. Dan mereka khawatir nanti sesuatu ini akan fatal terjadi kepada Pak D-nya Dewi. Tapi karena waktu itu Pak D-nya Dewi ini ngotot dan memang watak Pak D-nya ini sangat keras kepala, akhirnya ya sudah mau nggak mau semua pun menuruti kemauan Pak D-nya. Apalagi pada saat itu tiba-tiba Mbak Sumi ini sempat bilang, lah yo kalau bapakmu ini memang ngomong seperti itu, kenapa kok ngomongnya nggak sama aku? Kok malah ngomong sama kamu? Nah, mendengar perkataan Mbak Sumi, bapaknya Dewi ini sempat kesel sebenarnya. Di situ bapaknya Dewi ini cuma bilang, ya sudah, terserah. Mau percaya atau enggak, ya sudah terserah. Nanti dibuktikan aja. Tapi kalau nantinya ada apa-apa, jangan salahkan aku loh ya. Akhirnya diambillah satu pusaka dari dalam lemari ini oleh Pak D-nya Dewi. Dan Pak D-nya Dewi ini ngambil pusaka tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana belakang. Padahal Dewi ini ingat dulu Mbak Simo ini pernah bilang, keris-keris ini ada isinya di dalamnya, ada penunggunya semua. Dan ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan pada keris-keris itu. Termasuk salah satunya adalah menaruhnya di pantat. Dan setelah mengambil keris tersebut, Pak D-nya Dewi ini pun pamit pulang. Dan itu posisi keris ini masih diselempitkan di belakang, persis di area pantat. Dan ceritanya keesokan harinya Pak D-nya Dewi ini tiba-tiba datang. Dia datang pagi-pagi banget dengan wajah yang acak-acakan. Terus beliau ini bilang, waduh, nggak kuat aku. Itu rumahku morat-marit berantakan semua. Gelas, guci, piring-piring semua perabotan pecah semua. Kayak ada yang memporak-porandakan seisi rumah. Jadi akhirnya di situ Pak D-nya Dewi ini bilang, sudah ini larungan semua ini. Nah pada saat itulah dalam hati Dewi ini bilang, untung Pak D ini nggak kenapa-napa. Padahal ini serius banget. Meletakkan keris di belakang ke area pantat itu fatal banget sebenarnya. Dan akhirnya setelah itu Pak D dan juga bapaknya Dewi ini melarung semua pusaka Mbah Simo ke arah sungai. Dan entah sungai mana, Dewi nggak tahu soal itu. Tapi nggak tahu kenapa Dewi ini merasa ketika itu, ini rasanya berat banget ketika berpisah dengan pusaka-pusakanya itu. Karena Dewi merasa ada kenangan bersama Mbah Simo dalam pusaka tersebut. Pada saat itu Dewi ini kayak kehilangan sesuatu. Dia kayak kehilangan peliharaan yang selalu dia mandikan dan dia rawat selama ini. Tapi meskipun begitu, Dewi ini nggak bisa apa-apa. Dan dia cuma bisa mengikhlaskan semuanya. Dan singkatnya, 2 tahun kemudian, Mbah Sumi ini tiba-tiba jatuh sakit. Dewi dan ibunya juga nggak tahu sakit apa yang diderita oleh Mbah Sumi. Bahkan dokter dan dukun pijat pun juga nggak tahu Mbah Sumi ini sakit apa. Tiba-tiba waktu itu Mbah Sumi ini mengalami lumpuh, beliau nggak bisa jalan. Bahkan kalau mau BAB atau kencing, itu dilakukan di kasur. Di situ Dewi ini kasihan ketika ngelihat keadaan Mbah Sumi waktu itu. Karena menurut Dewi, Mbah Sumi begitu tersiksa sekali pada saat dia sakit. Sampai pada suatu hari, ketika itu Dewi ini posisinya lagi tiduran di ruang tamu. Terus tiba-tiba Dewi itu mencium aroma yang nggak sedap. Disitulah Dewi melihat Mbah Sumi ini lewat di depan Dewi itu dengan cara ngesot. Dan di lantai, beliau itu sambil kayak meratakan kotorannya sendiri di lantai. Jadi ceritanya waktu itu Mbah Sumi ini lagi BAB. Dan beliau itu ternyata memang sengaja mencecer-cecerkan kotorannya ini ke lantai. Otomatis Dewi langsung menegur Mbah Sumi dengan cara halus. Pada neneknya ini beliau bilang, Nek, mbok ya kalau pup itu jangan kayak gini Nek, jorok banget Nek. Dewi ini kasihan sama ibunya sebenarnya. Karena selama Mbah Sumi sakit, ya yang ngerawat Mbah Sumi ini ya ibunya Dewi. Sampai urusan membersihkan kencing dan juga kotoran Mbah Sumi itu dilakukan oleh ibunya Dewi. Jadi Dewi kasihan kalau pada akhirnya ibunya yang harus membersihkan kotoran Mbah Sumi. Di situ Mbah Sumi ini malah melotot ke arah Dewi. Terus beliau ini ngomong kasar ke arah Dewi. Kamu itu cucu baji. Nek kue ra seneng minggat to kono, iki omaku. Intinya di situ Mbah Sumi ini ngomong dengan kasar ke arah Dewi. Kalau kamu nggak suka ya sudah pergi sana. Ini rumahku kok. Nah kalau diingat-ingat lagi oleh Dewi, memang selama Mbah Sumi ini sakit, ucapan yang beliau lontarkan itu selalu kasar. Dan umumnya ucapannya itu cenderung kotor-kotor. Dan bukan cuma dengan Dewi, tapi sama siapapun juga. Mbah Sumi ini selalu ngomong kasar. Bahkan bisa dibilang ya itu tadi ngomongannya itu jorok-jorok. Bahkan sama ibunya Dewi sekalipun.
Padahal yang selama ini merawat Mbak Sumi ini ya ibunya Dewi. Tapi ibunya Dewi, meskipun diperlakukan seperti itu oleh Mbak Sumi, beliau itu tetap selalu sabar. Dan beliau selalu menghadapi Mbak Sumi ini dengan santun dan sopan. Kalau misalnya Mbak Sumi ini membentak-bentak ibunya Dewi ini cuma bilang ke Mbak Sumi, sabar nggih Bu, ibu niki pun sepuh, pun ngomong sing boten-boten, ngomong sing apik-apik mawon. Intinya di situ ibunya Dewi selalu mengingatkan ke Mbak Sumi, sudah toh Bu, sabar, ibu ini sudah tua. Jangan ngomong yang jorok-jorok, nggak baik, ngomong yang baik-baik. Nah, mendengar ibunya Dewi ngomong seperti itu, selalu Mbak Sumi ini makin marah. Jadi di situ beliau langsung nimpali, kowe iku lho, cabayi ngerti apa? Ndongakno aku ndang mati yo, bendang entuk warisan. Artinya kira-kira kamu itu anak kecil ngerti apa? Kamu selalu ya doakan aku biar cepat mati ya, biar kamu cepat dapat warisan. Nah, selalu seperti itu Mbak Sumi ini. Dan kalau sudah seperti itu, ibunya Dewi selalu pergi dari kamarnya Mbak Sumi, dan di situ beliau cuma bisa nangis. Jadi selama ini sebenarnya ibunya Dewi itu tertekan dengan kata-kata dari Mbak Sumi. Padahal selama ini ibunya Dewi lah yang dengan ikhlas merawat, memandikan, menyuapi, bahkan membuang pup dan juga air kencing Mbak Sumi. Dan singkatnya waktu pun berlalu. Sudah sekitar berbulan-bulan lamanya sakit Mbak Sumi ini nggak kunjung sembuh. Bahkan bisa dibilang sakitnya itu makin parah. Dan semakin lama Mbak Sumi semakin menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Beliau itu suka ngomong sendiri, bahkan suka ketawa-ketawa sendiri, bahkan kadang juga ngamuk sambil teriak-teriak dan juga lempar-lempar barang. Sampai-sampai banyak tetangga itu yang menyimpulkan kalau Mbak Sumi ini mengalami gangguan jiwa. Ada juga yang bilang kalau Mbak Sumi ini terkena azab. Karena banyak warga yang tahu kalau dulunya ternyata Mbak Sumi ini suka masang susu. Nah, suatu hari ceritanya bapak dan ibunya Dewi ini lagi ngobrol. Mereka berdua itu membicarakan tentang kesehatan Mbak Sumi. Dan dari obrolan itu, bapak dan ibunya Dewi akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pada seorang kiai atau orang pintar. Nah, keesokan harinya bapaknya Dewi ini akhirnya pergi ke rumah seorang kiai, dan setibanya di rumah kiai tersebut, ayahnya Dewi langsung menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke situ. Disitulah Pak Kiai ini kemudian menyampaikan kepada bapaknya Dewi bahwa beliau akan datang ke rumah Dewi keesokan harinya. Dan keesokan harinya Pak Kiai ini datang ke rumah Dewi, beliau langsung dipersilakan masuk ke kamarnya Mbak Sumi. Dewi di situ nggak tahu waktu itu apa yang dilakukan oleh Kiai tersebut di dalam kamar Mbak Sumi, karena pada saat itu yang ikut masuk ke dalam kamar Mbak Sumi ini cuma bapak dan ibunya Dewi. Dan sekitar 15 menit kemudian, Pak Kiai dan juga kedua orang tua Dewi ini keluar dari kamar Mbak Sumi. Di situ mereka melanjutkan ngobrol di ruang tamu. Dan disinilah akhirnya Dewi mendengar secara langsung penjelasan dari Pak Kiai. Pak Kiai ini mengatakan bahwa sebenarnya Mbak Sumi ini sebenarnya sudah meninggal. Dan yang ada dalam ragam Mbak Sumi, ini adalah jin peliharaan Mbak Sumi semasa Mbak Sumi hidup. Di sini Pak Kiai juga bilang kalau beliau di situ nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Beliau cuma menyarankan supaya anak cucu Mbak Sumi membacakan Yasin di setiap malam untuk Mbak Sumi. Tapi syaratnya haruslah anak cucunya Mbak Sumi sendiri. Dan insya Allah semua akan terlepas dengan sendirinya. Akhirnya setelah mendapat saran dari Pak Kiai ini, sejak mulai malam itu keluarga Dewi ini melaksanakan pesan tersebut. Di situ ada Pak De, Bude, dan semua cucu-cucu dari Mbak Sumi. Mereka semua berkumpul di kamar Mbak Sumi untuk kemudian mereka membacakan Yasin. Jadi di situ mereka rutin melakukan ini setiap malam sampai kira-kira 7 hari kemudian. Pada saat keluarga Dewi ini membacakan Yasin, tiba-tiba mata Mbak Sumi ini melotot ke atas, terus mulut Mbak Sumi ini menganga dan mengeluarkan suara seperti suara ngorok. Disitulah Dewi melihat dengan mata kepalanya sendiri, Mbak Sumi ini kayak tersiksa banget. Tubuh Mbak Sumi itu tiba-tiba kejet-kejet, menggeliat-liat kayak ikan yang kekurangan air. Dan dari mulutnya itu masih keluar suara ngorok yang keras banget, sambil terus matanya ini melotot. Disitulah semuanya akhirnya panik, dan budinya Dewi ini langsung mendekat ke arah Mbak Sumi. Beliau terus beristighfar dan menuntun Mbak Sumi supaya Mbak Sumi ini mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di situ Mbak Sumi ini sama sekali nggak menggubris. Disitulah tiba-tiba Dewi melihat ada asap hitam. Asap hitam ini keluar dari jidat Mbak Sumi, dan lama-kelamaan asap hitam itu berubah menjadi sebuah batu kecil yang batunya ini berwarna merah.
Terus benda ini itu terbang ke atas dan kemudian menghilang. Nah, nggak lama dari peristiwa itu, Mbah Sumi pun dinyatakan meninggal dunia. Dan berbeda sekali dengan proses pemakaman Mbah Simo, proses pemakaman Mbah Sumi ini sangat-sangat mengerikan. Dari proses mulai dimandikannya jenazah, jenazahnya itu nggak pernah bersih. Jadi pada saat dimandikan, jenazah Mbah Sumi ini terus-menerus mengeluarkan bau yang nggak sedap, disertai dengan kotoran-kotoran yang selalu keluar, mohon maaf, dari duburnya. Dan berkali-kali ketika jenazah Mbah Sumi ini dimandikan, bau ini nggak hilang-hilang. Dan karena sudah dimandikan cukup lama, akhirnya keluarga memutuskan untuk langsung segera mengkafani jenazah Mbah Sumi. Tapi disinilah kemudian keanehan ini terjadi. Berkali-kali warga mengganti kain kafan Mbah Sumi, karena dari situ, dari dubur Mbah Sumi ini selalu keluar kotoran, akhirnya diganti lagi dengan kain kafan yang baru. Total ada sekitar 4 kali jenazah Mbah Sumi ini diganti kain kafannya. Dan ketika melihat peristiwa itu, semua keluarga Dewi ini nangis. Bahkan ketika mau menuju ke pemakaman pun, ini tiba-tiba ada kejadian yang nggak masuk akal. Jadi tiba-tiba hujan itu turun deras banget, disertai dengan suara petir yang menggelegar. Dan sambaran petirnya itu nggak wajar sekali. Serem banget situasinya waktu itu. Akhirnya mereka semua menunda sampai hujan ini reda. Terus setelah hampir 2 jaman, setelah hujan ini reda, jenazah Mbah Sumi pun diantar ke pemakaman. Dan berbeda dengan jenazah Mbah Simo, yang keranda jenazahnya itu ringan banget, kali itu Dewi melihat warga yang memikul keranda jenazah Mbah Sumi, ini kelihatan sangat kelelahan sekali. Jadi semua itu kecapean, padahal mereka ini baru beberapa kali melangkah. Jadi pada akhirnya mereka ini bergantian memikul keranda jenazah Mbah Sumi, dan yang membuat mereka nggak tahan, dari dalam keranda jenazah itu mereka mencium aroma yang nggak sedap. Dan singkatnya jenazah ini pun berhasil dimakamkan meski dengan penuh perjuangan dan banyak sekali drama. Dan singkat cerita beberapa bulan kemudian di suatu malam, ceritanya waktu itu Dewi ini lagi tidur. Dan dalam tidurnya itu Dewi mimpi. Dia ditemui dengan sosok perempuan yang cantik banget. Perempuan itu memakai pakaian adat Jawa dengan kebaya yang berwarna kuning kehijauan, rambutnya juga disanggul, dan dia juga mengenakan perhiasan emas. Dan perhiasan emas ini terlihat mengkilap sekali. Pokoknya perempuan ini berjalan dengan anggun, kayak seperti perempuan-perempuan keraton. Nah, perempuan ini waktu itu memandang tajam ke arah Dewi, terus dia tersenyum ke arah Dewi. Lah kok tiba-tiba perempuan ini itu sudah berada persis di hadapan Dewi, dan akhirnya Dewi di situ dipeluk erat oleh perempuan tersebut. Waktu itu Dewi nggak bisa bergerak sama sekali. Dan beberapa saat kemudian, perempuan ini pun berubah jadi asap. Dan asap ini kemudian mengelilingi tubuh Dewi. Pada saat itulah Dewi ini langsung kebangun, dan pada saat dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Menurut ibunya Dewi, Dewi ini ternyata mengalami kejang-kejang yang cukup hebat ketika dia lagi tidur. Dan waktu itu karena ibunya ini khawatir, jadi ibunya langsung membawa Dewi ke rumah sakit. Di situ Dewi ini nggak cerita tentang mimpi yang dia alami, karena Dewi menganggap bahwa mimpi yang dia alami ini cuma bunga tidur. Dan setelah mengalami mimpi itu, dan ketika itu Dewi dirawat di rumah sakit, Dewi merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia merasa kayak ada yang selalu menjaga dia. Pernah ceritanya suatu waktu, di salah satu momen, ketika Dewi waktu itu ada di sekolahan, Dewi ini pernah dibully oleh salah satu teman kelasnya. Waktu itu Dewi cuma diem, dan dia cuma membatin dalam hati. Dia berkata dalam hatinya, tentu dengan perasaan yang sakit hati, dia berkata, awas kamu ya, tak sumpahin pulang sekolah kamu ditabrak sepeda motor. Dan benar, keesokan harinya, salah satu teman Dewi yang sempat membuli dia sebelumnya ini, besoknya itu nggak masuk sekolah. Dan ada salah satu guru yang menjelaskan bahwa anak itu masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu, pada saat itu Dewi sudah lulus sekolah, terus dia kemudian melanjutkan bekerja di sebuah tempat biliar. Karena bekerja di tempat biliar inilah, Dewi itu sering dapat omongan yang gak enak, terutama dari tetangga-tetangganya. Sebenarnya dari awal, Dewi ini gak pernah peduli sama omongan orang. Sampai pada suatu hari, Dewi ini melihat sendiri ibunya itu nangis di dalam rumah. Disinilah kemudian ibunya ini cerita bahwa ada orang yang ngomong gak enak tentang Dewi. Pokoknya omongannya itu negatif terus. Intinya, Dewi ini akhirnya dicap negatif oleh orang-orang kampung. Dan hal inilah yang membuat ibunya Dewi ini kemudian sakit hati.
Di situ Dewi marah banget karena kali ini itu sudah membuat ibunya menangis dan Dewi nggak terima banget. Dewi tanya ke ibunya, "Bu, emang siapa yang ngomong gitu sampai membuat ibu ini nangis kayak gini?" Dan setelah dipaksa terus-terusan oleh Dewi, dan akhirnya ibunya Dewi ini bilang bahwa yang mengatakan selama ini adalah Bu Retno. Bu Retno ini adalah tetangga mereka. Bu Retno tinggalnya juga nggak jauh dari rumah Dewi. Ternyata selama inilah Bu Retno yang menyebarkan gosip yang nggak baik tentang Dewi. Jadi pada saat itu juga Dewi langsung mendatangi rumah Bu Retno, tapi pada saat itu Bu Retno ini nggak mau keluar. Mungkin Bu Retno juga takut karena Dewi di situ udah kayak orang kesetanan. Dewi menggedor-gedor pintu rumah Bu Retno sambil dia ini teriak-teriak. Nggak lama kemudian keluarlah salah satu cucu Bu Retno. Cucunya Bu Retno ini seumuran dengan Dewi. Disitulah Dewi langsung ngomong ke cucunya Bu Retno ini, "Hei, tolong ya sampaikan ke mbahmu itu, kalau ngomong itu mbok dijaga. Mbahmu itu loh sudah tua, harusnya mbok cari amal baik buat bekal mati. Nggak malah nambah-nambah dosa, gosip sana sini. Bilangin ya ke dia jangan suka ngurusin hidup orang lain. Kalau mbahmu nggak bisa jaga mulut, biar Gusti Allah yang ngunci mulut mbahmu." Nah, singkatnya, setelah puas meluapkan emosinya itu, Dewi pun kembali pulang ke rumah, dan keesokan harinya, Dewi ini dikejutkan dengan kabar bahwa Bu Retno itu terkena serangan stroke, dan kondisi Bu Retno itu agak parah. Anehnya, bibir Bu Retno itu nggak bisa digerakkan sama sekali, seolah memang benar-benar bibir Bu Retno itu terkunci. Dan pada saat mendengar hal itu, Dewi itu kaget. Dia jadi merasa sangat bersalah dengan semua yang diucapkan kemarin. Dan dari situlah Dewi mulai sadar bahwa apa yang dia katakan ini selalu saja terjadi. Dan sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh Dewi. Dan dari sejak peristiwa itu, Dewi mulai berhati-hati, terutama dalam berucap. Suatu hari Dewi ini ketemu dengan sepupunya. Di situ Dewi cerita banyak hal dengan sepupunya itu, termasuk tentang omongannya yang selalu sering terjadi. Dan tentang mimpinya ketika dia bertemu dan dipeluk oleh sosok perempuan yang cantik. Di situ kemudian sepupu Dewi ini ngajak Dewi ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai ini yang dulu pernah datang ke rumah Dewi pada saat Mbak Sumi sempat sakit waktu itu. Dan sesampainya di rumah sang Kiai tersebut, Dewi kemudian menceritakan semuanya. Dan di sini Pak Kiai ini bilang bahwasanya Dewi ini ada yang jaga. Sosok yang menjaga Dewi ini adalah sosok jin yang dulu pernah ikut Mbah Simo. Intinya sosok jin ini dulu pernah mengabdi kepada Mbah Simo. Dan Kiai ini bilang, si Nyai ini, sosok jin ini itu nggak jahat. Dia cuma pengen jagain kamu aja, Nduk. Ini Nyainya itu baik. Tapi dalam hal ini, kamu jangan menyalahgunakan. Dan sang Kiai ini juga bilang kepada Dewi kalau beliau itu nggak bisa memisahkannya dari Dewi. Terus di sini Pak Kiai ini ngomong ke Dewi bahwa wetonnya Dewi ini adalah lidah api. Kadang orang seperti ini itu ucapannya sering tembus, apalagi dikala dia lagi sakit hati. Di situ Dewi kurang paham tentang masalah weton, tapi Dewi sadar kalau dia ini harus menjaga ucapannya. Terus Kiai ini melanjutkan lagi bicaranya, katanya ada satu sosok lagi yang sudah mengincar Dewi dari sejak Dewi kecil. Itulah yang membuat Dewi selalu nggak bisa mengendalikan amarahnya. Dan menurut Kiai ini, Dewi sudah pernah ditemui oleh sosok ini sebelumnya. Jadi sang Kiai ini cuma berpesan kepada Dewi supaya Dewi ini lebih berhati-hati lagi. Dan bersamaan dengan itu, Dewi coba mengingat lagi. Dia memang pernah ditemui oleh sosok genderuwo yang dia lihat duduk di belakang rumahnya. Akhirnya dari sini, Dewi menghubungkan kata-kata dari Pak Kiai tersebut bahwa ada satu sosok yang pernah menemui Dewi. Dan Dewi yakin kalau sosok itu adalah sosok genderuwo. Dan waktu pun berlalu, Dewi melanjutkan hidup dengan normal. Meskipun ya kadang dia harus berperang dengan emosinya. Dia harus tetap menahan tutur bicaranya. Bahkan kadang harus berdamai dengan makhluk-makhluk yang tiba-tiba hadir di hadapannya. Singkat cerita, Dewi ini pun menikah. Jadi di situ ada kebiasaan suami Dewi yang selalu diingat oleh Dewi. Jadi suami Dewi ini di jam-jam istirahat, itu dia selalu pulang ke rumah untuk sekedar makan dan juga tidur sebentar di rumah. Jadi biasanya suami Dewi ini berangkatnya itu pagi, dia menuju ke kantor itu pagi, terus dia selalu pulang ke rumah ini sekitar jam 1 siang untuk istirahat di rumah. Selanjutnya nantinya dia akan kembali lagi ke kantor sore harinya dan pulang ke rumah lagi di malam hari. Setiap hari selalu seperti itu.
Nah, siang itu seperti biasanya, suami Dewi ini pulang ke rumah, terus dia makan, dan kemudian dia istirahat untuk tidur siang. Pada saat itu, Dewi juga ikut istirahat tidur siang sama suaminya. Beberapa waktu kemudian, Dewi ini kebangun karena dia mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Di situ Dewi kebangun dan dia sadar kalau sudah jam 5 sore. Dewi melihat di situ suaminya ini masih tidur. Tapi karena di luar ada orang yang mengetuk pintu, jadi Dewi mendahulukan orang yang ngetuk pintu ini. Dia langsung bergegas keluar dan membukakan pintu depan. Ternyata yang datang ini adalah teman arisan ibunya Dewi. Dewi mempersilahkan teman ibunya itu masuk dan dia sempat ngobrol sebentar dengan teman ibunya itu. Terus di sela-sela obrolan ini Dewi ingat suaminya tadi belum dibangunin. Dia pun pamit ke teman ibunya tersebut untuk membangunkan suaminya. Karena suaminya harus segera kembali ke tempat kerjanya. Dewi akhirnya menuju ke kamar, tapi pas dia masuk ke kamar, ternyata di kamar ini gak ada siapa-siapa. Suaminya itu gak ada di sana. Dan Dewi ini bingung, akhirnya dia cari ke kamar mandi. Di kamar mandi juga gak ada siapa-siapa. Di dapur pun juga gak ada siapa-siapa. Suaminya ini gak ada di sana. Dewi cek HP-nya. Di situ dia sempat melihat pesan dari suaminya. Ternyata suaminya ini sempat chat ke Dewi itu sekitar jam 3 sore. Suaminya ini bilang dia balik ke kantor dulu. Tadi ketika suaminya ini bangun, dia sempat ngelihat Dewi tapi dia nggak membangunkan Dewi. Karena suaminya ketika ngelihat Dewi tidur pulas, dia nggak mau membangunkan Dewi. Jadi kata suaminya dia kasihan sama Dewi. Katanya tidurnya Dewi ini pules banget, jadi dia nggak membangunkan Dewi. Di situ Dewi ini bingung, dia merinding luar biasa, dia mikir keras waktu itu. Terus sosok laki-laki yang tidur di sebelahnya tadi ini siapa? Dan pada saat yang bersamaan, teman ibunya Dewi yang ngelihat Dewi kebingungan, dia langsung tanya ke Dewi, ngopo tondok kok bingung? Nah Dewi bilang, ini loh Bude, waktu Bude tadi datang ketuk-ketuk pintu, itu posisiku masih tidur di kamar sama suamiku. Lah tadi mau ini tak bangunin lagi, kok orangnya sudah nggak ada. Lah ini ternyata suamiku kok WA, kalau dia ini ternyata sudah ada di kantor jam 3 tadi. Lah tadi yang tidur sama aku itu sopo ya Bude? Disitulah teman ibunya Dewi ini langsung melihat ke dalam kamarnya Dewi, terus beliau bilang ke Dewi, kamu itu ya sembarangan, Duk. Kamu itu jangan memposisikan tempat tidurmu persis di bawah belandar kayak gini. Udah cepet kamu pindah. Nah, cuma itu aja pesan dari teman ibunya Dewi. Nggak tahu apakah ada hubungannya atau enggak. Dan setelah mengalami kejadian ini, Dewi itu jadi agak trauma. Sampai-sampai kalau suaminya pas sudah pulang dan sudah ada di rumah, meskipun suaminya ini sudah berada di hadapannya persis, Dewi selalu nelpon HP suaminya. Ini hanya untuk sekedar memastikan bahwa yang ada di hadapannya saat itu, ini benar-benar suaminya. Dan hal ini itu berlangsung cukup lama. Jadi setiap kali Dewi sendirian, dia selalu didatengin sosok, entah sosok apa, yang jelas ketika menghadapi momen tersebut, tubuh Dewi itu selalu terdiam. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Rasanya itu kayak waktu itu tiba-tiba berhenti. Nah, suatu hari, ceritanya Dewi ini lagi berlibur ke Jogja rame-rame. Di situ ada suaminya juga dan juga ada teman-temannya Dewi. Pada satu momen mereka ini mengunjungi salah satu pantai yang ada di sana. Pada saat itu Dewi merasa ada yang aneh karena di situ ada seorang bapak-bapak yang terus memandangi Dewi. Beliau ini aneh, ngelihat Dewi itu kayak bukan ngelihat orang biasa. Tatapan matanya itu juga tajam ke arah Dewi. Dan gak lama kemudian bapak-bapak ini mendekati Dewi. Tiba-tiba beliau bilang ke Dewi, Mbak, ngapunten nggih Mbak, mohon maaf ya Mbak. Ini saya harus bilang, ini saya melihat ada dua sosok yang jagain Mbak. Yang satu baik, yang satu lagi jahat. Kalau bisa, yang jahat itu dibuang aja Mbak. Nah sontak di situ Dewi dan suaminya ini saling pandang. Dan ternyata menurut keterangan dari bapak-bapak ini, dua sosok tersebut itu masih ada di dalam diri Dewi. Dewi pun pasrah sambil dia tertunduk lemas waktu itu. Akhirnya suami Dewi ini tanya ke bapak-bapak tersebut, "Loh Pak, jenengan kok ngertos toh Pak? Bapak kok tahu? Mohon maaf kalau Bapak bisa bantu, tolong Pak dibantu istri saya ini. Istri saya ini juga pengen kok Pak, nggak ada yang jagain." Nah bapak ini tersenyum sambil beliau bilang, "Jujur saya ini nggak bisa Mas. Yang bisa ya cuma istrinya sampean. Yang bisa ngusir itu cuma istrinya sampean, tapi ngusirnya baik-baik. Yang saya lihat, sosok yang jaga Mbak yang baik itu, ini nggak akan mau bergerak kalau nggak diperintah." Nah, di situ Dewi dan suami ini cuma terdiam.
Dan akhirnya pesan terakhir dari sosok bapak-bapak misterius ini, beliau cuma bilang, ya sudah ya mbak, dekatkan diri lagi sama Allah. Cuma Allah yang bisa bantu mbak. Dan intinya di situ beliau bilang, cuma niat dari mbak inilah yang bisa menyingkirkan dua sosok tersebut. Nah setelah mengucapkan hal ini, si bapak-bapak ini pun pergi. Dan berjalannya waktu sampai cerita ini dibagikan oleh Dewi, dua sosok yang selalu menjaga Dewi ini masih terus mengikuti Dewi. Sementara Dewi sendiri ini masih terus berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Dan dia berharap sosok-sosok yang mengikuti dia selama ini itu akan segera pergi. Nah teman-teman sekalian, dalam cerita ini kita semua sudah mengetahui tentang sosok kakeknya Dewi yang bernama Mbah Simo. Berdasarkan analisa dan juga penglihatan dari sang kiai yang sempat ditemui oleh Dewi, sosok jin penunggu itu ini berasal dari jin penjaga yang dulu pernah mengabdi kepada Mbah Simo. Dan ketika Mbah Simo meninggal dunia, umumnya jin pengabdi ini itu akan tetap setia menjaga anak cucunya. Nah, kita tahu karena jin ini umurnya itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun, maka hal ini bisa terjadi sampai beberapa generasi pada manusia yang diikutinya. Yang kita kenal sekarang, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya kodam jin leluhur, dan lain sebagainya. Dan umumnya, jin leluhur ini itu bersikap egois dan selalu ingin mengatur orang yang diikutinya. Sehingga jika ada hal yang dilakukan orang yang bersangkutan dan tidak disukainya, maka dia akan menyakiti dan mengganggu orang yang diikutinya itu. Hal inilah kadangkala yang sangat berpengaruh pada kehidupan orang yang bersangkutan. Jadi dia ini kadangkala jadi seperti orang yang mempunyai kepribadian ganda. Dia sering melakukan hal-hal di luar kontrol dan juga kendali dirinya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa gangguan jin keturunan yang paling parah adalah ketika jin tersebut mencintai manusia yang ditempatinya. Pada beberapa kasus, jin keturunan yang mencintai manusia ini pasti nggak akan mau keluar. Bahkan dia rela mati, meskipun dia mati dengan ruqyah sekalipun dia rela, daripada dia harus keluar dari tubuh manusia yang dicintai. Dan tentu ada langkah-langkah untuk menghilangkan jin keturunan ini, dan ini bisa dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh anggota keluarga yang lain. Yang jelas, harus disertai dengan niat yang tulus. Kalau memang ingin lepas dari jin-jin itu, ya niatkan dari awal. Tapi kalau masih ada dari hati kecil kita, bahwa kita ini ingin diikuti oleh mereka, maka akan susah. Nah, langkah ini bisa dimulai dengan mencari benda-benda keramat yang ada di rumah, atau benda yang ada di rumah yang misalnya ini dikeramatkan. Bisa jadi benda apapun, pokoknya benda yang dipercaya ada penunggunya, atau bisa juga benda yang dipercaya sebagai jimat. Ini harus dihilangkan, harus dimusnahkan. Apabila masih terdapat pusaka-pusaka atau benda-benda keramat, maka benda-benda itu harus dimusnahkan dengan keikhlasan karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, dirikan sholat. Dirikan sholat hajat 2 rakaat dan niatkan untuk melepaskan mereka. Dan kemudian berdoa, mintalah kepada Allah, dan dalam doa itu sertakan juga ikrar. Nah, ikrar ini adalah ikrar pemutusan dengan bangsa jin. Ikrar ini dimaksudkan untuk mempertegas kepada bangsa jin bahwa manusia yang ditempatinya ini nggak mau dan nggak ikhlas ditempati oleh mereka. Dan selanjutnya, mereka harus rutin melakukan ruqyah syar'i. Ruqyah ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari praktisi ruqyah yang berpengalaman. Dengan begitu, jika ada gangguan jin, maka bisa melakukan ruqyah mandiri untuk melawannya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.